sahabat, setiap manusia pasti punya pengalaman. Setiap manusia pasti punya pengalaman susah dan senang. Itu pasti. Tetapi pada kali ini saya ingin bercerita kepada sahabat semua dimanapun berada. Pengalaman yang saya alami selama 25 tahun ini, pengalaman susah senang dengan khodam pendamping. Pengalaman saya dengan khodam pendamping selama 25 tahun sampai sekarang terjadi pada waktu umur saya 9 tahun. Saya di situ mimpi, tapi bukan mimpi, karena di saat tidur saya melihat raga saya sendiri masuk ke alam lain, masuk ke alam gaib, dan saya di situ bertemu dengan sekelompok orang-orang yang berjubah putih. Saya bertemu dengan orang-orang yang berjubah putih, dan saya di situ diajarkan ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya. Jadi pada kejadian waktu itu, waktu umur saya 9 tahun, waktu itu ibu sama ayah saya juga memang sering sakit-sakitan. Kenapa saya mengalami hal seperti tadi? Saya dibawa masuk ke alam gaib, saya juga tidak tahu. Yang intinya semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sewaktu dari kecil saya memang dengan tulus selalu melakoni puasa Senin Kamis, karena saya melihat ibu sama bapak saya sering sakit, sakitnya yang aneh. Karena dicek ke dokter pun tidak ada penyakit yang harus diobati oleh dokter. Maka dari situlah istilahnya ada ilham ke saya, walaupun saya masih kecil, saya melakoni puasa Senin Kamis waktu itu dari kecil. Hari demi hari saya lewati. Pas suatu ketika, suatu malam, saya sedang duduk di depan tungku ya. Di depan tungku itu, kalau dulu itu kan ada namanya hawu. Ada hawu di situ. Malam-malam saya menghangatkan badan di hawu tersebut. Jadi hawu itu, tungku itu yang pakai kayu bakar dulu itu. Nah di situ saya tiba-tiba melihat sosok yang berjubah putih yang membawa saya ke atas. Di atas saya menjumpai orang-orang yang sedang melakukan sholat malam, dan saya ikut sholat malam di situ. Dan situ saya dibawa ke mana-mana, ke alam-alam yang memang belum pernah saya datangi di situ. Dan saya juga di sana diajarkan segala sesuatunya, diajarkan bab agama dan lain sebagainya. Itu mimpi saya bukan cuma sekali, dan itu memang bukan mimpi, karena kejadiannya itu seperti di film. Ada episode 1, episode 2, episode 3 dan selanjutnya. Jadi itu bersambung gitu. Bersambung karena setelah mimpi-mimpi tersebut, saya pun, mata saya ini pun bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata gitu. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Saya melihat makhluk-makhluk yang memang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Dan itu saya juga sempat mengalami sakit, karena saya pun terkaget-kaget awalnya gitu. Nah itu sahabat, awal mulanya terjadi itu umur saya 9 tahun sampai sekarang ini saya hidup dengan yang namanya khodam pendamping susah senang. Saya akan membicarakan tentang susahnya dulu dengan khodam pendamping. Kalau misalkan sahabat ada yang nanya apakah khodam pendamping itu berbahaya, menurut saya berbahaya kalau kita mengikuti apa keinginan khodam tersebut yang tidak baiknya gitu. Mengikuti keinginan khodam tersebut yang tidak baiknya, sama halnya seperti kita.
Yang namanya manusia pun tidak baik semua. Sikap dan sifat kita ini pun tidak baik semua. Ada baiknya, ada tidak baiknya. Jadi jangan sekali-kali kita memvonis makhluk-makhluk Allah itu tidak baik semua. Jadi ada baiknya, ada tidak baiknya. Semua itu tergantung daripada kitanya sendiri. Nah, saya akan membahas dulu, akan menceritakan dulu itu yang tidak baiknya. Apa yang namanya yang tidak baiknya itu dari hodam pendamping itu kan istilahnya ada yang memang hodam tersebut mempunyai pengalaman-pengalaman yang dahulunya memang tidak baik, akhirnya diwariskan kepada kita gitu loh. Jadi semacam begini loh, semacam kita ini harus merasakan dulu apa yang dirasakan gitu. Paham nggak? Kita harus merasakan dulu apa yang dia rasakan. Dan hodam pendamping tersebut yang memang dengan saya dari dulu itu tidak satu dua, itu banyak. Banyak gitu. Pokoknya ini saya menceritakan pengalaman nyata saya sendiri. Saya tidak menceritakan pengalaman-pengalaman orang lain. Jadi Anda mau percaya atau tidak itu hak Anda sendiri. Jadi pengalaman susah saya dengan hodam-hodam pendamping tersebut, saya mengalami hal-hal yang memang tidak disukai oleh orang lain dahulu. Tidak disukai oleh saudara-saudara saya dahulu. Apa yang tidak disukai oleh orang lain dan saudara-saudara saya tersebut, yaitu sikap-sikap saya yang memang tidak berkenan di hati beliau-beliau semua. Seperti saya menjadi hobi ribut ya. Hobi ribut, hobi ya kenakalan-kenakalan seperti itulah. Kenakalan-kenakalan karena ya dengan ilmu tersebut, jadi saya dibawa-bawa oleh hodam-hodam yang memang istilahnya kedewasaannya juga memang tidak sesuai dengan saya gitu loh. Itu namanya susahnya itu minta ampun dan menyusahkan orangnya juga minta ampun. Tetapi di situ ada suatu pelajaran yang berharga buat saya. Ya, waktu itu orang-orang yang memang sekarang juga masih ada ataupun yang sudah tidak ada, memang sampai sekarang pun masih ada yang menganggap saya itu seperti itu. Masih ada istilahnya ya dari pihak mana-mana gitulah yang menganggap saya tuh masih seperti dahulu. Di situ ada pelajaran penting buat saya. Saya mengalami yang namanya pengalaman pahit dengan hodam pendamping saya yang banyak itu. Saya mengalami yang namanya sikap saya yang kurang baik dan lain sebagainya, kehidupan saya yang memang susah banget gitulah waktu itu. Akhirnya saya diponis oleh orang-orang tersebut saya ini manusia yang nggak benar gitu dan lain sebagainya. Itu memang manfaatnya saya harus bisa menerima. Bisa menerima, dan bagaimana caranya saya tidak boleh dendam kepada orang tersebut gitu. Nah, pengalaman-pengalaman yang pahit saya tersebut saya bisa pelajari sampai sekarang. Bagaimana rasanya kita divonis menjadi orang yang tidak benar, sedangkan kita sendiri pun tidak mau melakoni hal yang gak benar seperti tersebut. Saya ini hanya manusia, saya ini bukan Tuhan, tetapi kenapa Anda yang jadi Tuhannya? Sampai sekarang Anda yang masih menghina saya, yang masih menganggap saya seperti dahulu, itu hak Anda. Tetapi ingat, Anda bukan Tuhan. Kita semua adalah wayang, kita semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia itu punya proses. Jadi kalau misalkan ada manusia yang tidak berproses atau tidak melakoni dosa, datang kepada saya dan ceritakan pengalaman Anda tersebut kalau Anda orang yang suci.
Itu sahabat. Jadi dari pengalaman saya dari dulu, saya digini digitu oleh orang lain, itu tidak masalah buat saya. Karena suatu hari nanti apa yang ditanam oleh orang tersebut, oleh siapapun, akan muncul yang ditanamnya tersebut. Jadi pelajaran dari situ, saya mengambil pelajaran bahwa siapapun jangan pernah merendahkan orang lain yang sedang berproses. Anda jangan pernah merendahkan orang-orang yang tidak mampu, karena Anda sedang mampu. Di suatu hari nanti, besok ataupun lusa, orang yang tidak mampu tersebut, kita tidak tahu orang tersebut akan jadi apa. Dan sekarang Anda yang merasa lebih punya, Anda yang merasa lebih bisa, jangan menganggap Anda lebih tinggi, karena besok ataupun lusa kita tidak tahu Anda akan jadi seperti apa. Karena Allah berhak memberikan dan Allah berhak mengambilnya kembali. Maaf, jadi Allah tidak memberikan, Allah hanya menitipkan. Dan dari titipan itu Allah pun bisa mengambilnya kembali. Jadi itu sahabat, saya punya pengalaman yang luar biasa, cukup luar biasa sekali. Ini saya hitung-hitung saya curhat saja kepada sahabat yang memang ridho mendengarkan curhat saya ini gitu. Jadi sekitar ya 25 tahun sampai sekarang saya itu ingin menceritakan tentang hal ini. Jadi pengalaman susah senangnya dengan khodam pendamping. Jadi saya tuh punya khodam pendamping yang memang dahulunya dibawa oleh leluhur-leluhur, oleh para kesepuhan yang memang dahulunya dari keturunan saya ada orang yang memang ikut menyebarkan agama Islam gitu. Jadi mau tidak mau, karena saya yang dipilih, maksudnya yang dipilih seperti apa? Orang-orang yang dipilih itu bukan berarti saya menganggap saya yang dipilih. Maksudnya orang yang dipilih, Anda punya khodam pendamping ataupun Anda punya terah dari leluhur ataupun Anda memang punya tanda, itu bukan untuk dibanggakan, tapi kita pahami proses-proses tersebut. Karena yang namanya para leluhur itu tidak semudah begitu saja memiliki ilmu kesolehan, menjadi orang soleh, menjadi orang baik, itu nggak langsung. Banyak orang-orang yang pada akhirnya mereka itu menjadi lebih soleh, tapi awalnya mereka tuh badung gitu. Awalnya mereka itu dilihat oleh pandangan orang lain itu nggak benar. Itu menurut kita, tapi kalau menurut Allah ya benar, prosesnya memang itu. Jadi itu sahabat, itu susahnya begitu. Susahnya dulu ya, sampai saya belum istilahnya belum menikah ya begitulah, saya cari ilmu ke sana ke sini, ilmu ke sana ke sini. Karena selain daripada saya memang punya khodam pendamping yang memang dititipkan oleh para leluhur, oleh para kesepuhan, dan di situ juga saya memang kayak banyak khodam-khodam yang memang memasukkan pengalaman-pengalaman mereka tersebut. Kayak saya memang hobinya itu ribut, saya hobinya memang menyusahkan orang lain gitu dan lain sebagainya. Ya namanya juga proses gitu. Dan di situ juga saya tidak tinggal diam, karena orang tua saya juga memasukkan saya ke pondok pesantren dari kelas 1 SD sampai kelas 6 itu saya ngaji biasa dengan anak-anak yang lain dari kelas 6 SD, SMP sampai saya lulus SMA itu saya mondok jauh gitu. Jadi proses yang saya alami ya itu susah senangnya dengan khodam pendamping. Ya senangnya bagaimana sekarang? Jadi dari pengalaman saya dahulu, saya istilahnya sedikit-sedikit lihat orang yang nantang kepada saya gitu kan, saya cepat emosi, cepat marah dan sebagainya. Terus juga orang lain yang menganggap saya begini begitu dan sebagainya. Sekarang senangnya saya ini bukan kesenangan yang ceritakan di dalam urusan harta duniawi ya. Ini dalam urusan ini hati saya gitu loh, hati saya. Jadi sekarang senangnya itu
seolah-olah cuek begitu saja, orang mau ngomong apapun terserah lu gitu, terserah lu gitu. Orang yang ngiri, orang yang memang ngomong saya ya begini begitu ya pegoncro, terserah itu. Jadi senangnya saya sekarang begitu. Malahan hodam pendamping saya sekarang, kalau misalkan ada orang yang ngomong A B C D yang nggak baik kepada saya, dia itu sekarang mengingatkan saya, kamu kalau disakiti oleh orang lain, kamu jangan marah dan kamu harus bisa memaafkan dia, dan kamu harus balas perilaku dia dengan kebaikan. Nah itu, jadi semuanya terbongkar, semuanya terbongkar. Dari saya oleh hodam pendamping yang banyak itu, ada yang karakter A, karakter B dan sebagainya, sampai sekarang ternyata ketemu sama saya. Karena saya ini orangnya tidak pernah berhenti di satu titik saja. Misalkan saya punya guru saya begini, saya nggak pernah berhenti di satu titik itu, karena saya harus terus maju. Saya harus terus maju gitu. Saya tidak ingin menjadi manusia yang fanatik. Saya tidak ingin menjadi manusia yang sedikit-sedikit menyalahkan orang lain gitu. Saya ingin dari pengalaman-pengalaman saya tersebut yang tadi dari dulu sampai sekarang, saya hanya ingin jadi manusia baru atau jadi manusia yang lebih dewasa. Itu sahabat-sahabat, kalau memang tidak percaya, sahabat-sahabat tanyalah sama orang-orang yang memang punya hodam pendamping dari dulu sampai sekarang, seperti orang-orang yang memang paranormal Indonesia gitu ya, paranormal Nusantara. Itu saya yakin gitu, memang ada ceritanya yang mirip-mirip dengan saya, memang nggak mulus-mulus begitu aja gitu. Bahkan dari dulu juga saya memang sering berpikir ya, kayak begini, kalau dulu kan kita juga memang bingung kalau kita cerita kepada siapa. Kalau sekarang kan sedikit-sedikit memang ada anak indigo dan sebagainya ya. Dulu itu waktu zaman saya ya, saya juga bingung menceritakannya kepada siapa. Kalau sekarang memang cepat terkenal anak indigo dan sebagainya gitu. Nah dulu itu memang dari dulu saya alami hal-hal seperti itu, Tetapi karakter saya memang tidak banyak ngomong dari dulu. Saya diam aja gitu. Paling sikap-sikap saya memang ya badung gitu. Tapi untuk hal-hal kepada yang namanya mistis, saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Jadi saya mengalami kayak melihat masa depan, masa ya dan lain sebagainya. Tetapi ya kalau sekarang diceritakan anak indigo, tetapi waktu itu saya menganggap pikiran-pikiran saya ini yang mengetahui masa depan dan sebagainya, itu sama sekali tidak saya anggap. Karena apa? Kalau saya anggap, saya tidak ingin terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi seolah-olah memang hodam-hodam tersebut memang memberitahukan kepada saya atau kepada anak-anak indigo, misalkan yang sekarang masa depan begini gitu kan, orang-orang ini begini dan sebagainya. Kalau saya nggak menceritakan hal tersebut gitu loh, kalau saya tidak menceritakan hal tersebut, karena saya sangat menakuti hal itu. Jadi saya takutnya memang masih ada berita-berita yang belum sampai gitu loh, ada berita yang belum sampai. Jadi itu sahabat. Jadi poin terakhirnya memang dari pengalaman saya, kisah saya yang mistis itu dari kecil umur 9 tahun sampai sekarang, terhitung 25 tahun. Terhitung 25 tahun saya susah senangnya dengan hodam-hodam tersebut ya. Saya dihina oleh orang-orang. Ya memang banyak juga orang-orang yang sayang sama saya. Tetapi tetap yang namanya hidup itu pasti siapapun mengalami yang namanya ujian-ujian begitu kan. Tetapi catatan yang paling harus kita pegang itu, jangan sampai kita memvonis orang-orang yang pernah kita lihat nggak benar. Sampai sekarang Anda masih saja memvonis orang tersebut masih nggak benar.
itu menurut saya nggak benar gitu loh. Karena setiap orang itu prosesnya lain-lain. Prosesnya lain-lain. Anda pun mempunyai proses sendiri. Anda pun mempunyai proses sendiri gitu loh. Jadi proses saya di urusan spiritual seperti ini tuh bukan kemarin, dari kecil gitu loh. Makanya saya masih ada pengetahuan lah kalau orang-orang yang baru gitu di urusan spiritual supranatural gitu, bisa membaca pikiran orang lain gitu kan. Itu juga kebanyakan memang settingan bohong gitu. Settingan bohong. Kebanyakan memang benar, kebanyakan juga nggak benar. Ada yang misalkan orang pinter ini yang baru belajar gitu ya, ada pasiennya apa siapa, dia omongin kamu begini. Terus orang tersebut ngomong, oh iya juga bener ya. Itu jangan dulu percaya kita. Ya siapa tahu orang pintar tersebut itu yang memang hasil daripada pengalaman kehidupan dia sendiri. Yang bahayanya orang tersebut ingin diakui gitu loh. Ingin diakui gitu. Ingin dipercaya oleh orang lain gitu loh. Ingin namanya ingin melejit gitu loh. Tetapi tidak semua begitu. Semuanya ya namanya kehidupannya, ada yang palsu, ada juga yang ada yang nggak benar, maksud saya ada juga yang benar gitu. Tetapi kita sendiri juga jangan pernah melihat kebenaran orang lain, melihat ketidakbenaran orang lain seakan-akan kita ini menjadi hakim gitu loh. Itu yang memang saya rasakan dari dulu sampai sekarang gitu. Masih ada saja yang namanya manusia itu ya begitu semua gitu sahabat. Begitu semua memang punya maksud, begitu semua itu memang punya pengalaman dan proses masing-masing itu sahabat. Nah itu jadi pokoknya cukup seru lah. Dari umur 9 tahun sampai sekarang ini 25 tahun saya mengalami kejadian-kejadian yang memang di luar nalar. Tetapi saya memang jarang menceritakannya kepada siapapun dari dulu. Tetapi kalau keluarga saya memang tahu gitu, memang tahu. Jadi itu sahabat, jadi apakah bahaya khodam pendamping itu dari pengalaman saya tersebut? Menurut saya bahaya, dan menurut saya tidak bahaya. Menurut saya bahaya begini, kalau Anda menakuti khodam tersebut, jangankan khodam pendamping, ini aja yang lagi ngetop nih namanya ini seperti Mbak Kuntilanak gitu kan, Bapak Pocong atau Ibu Pocong gitu ya. Itu bisa bahaya kalau Anda menakuti hal tersebut. Bahayanya apa? Bahaya itu akan mengganggu aktivitas Anda, apalagi ibadah Anda gitu loh. Terus khodam pendamping bahaya nggak? Bahaya kalau Anda menakutinya dan lebih mempercayainya gitu loh. Ya kalau Anda menakutinya setiap hari setiap malam, Anda nggak nyaman. Dan kalau Anda memang percaya sama dia, apapun yang nggak benar gitu loh, yang nggak benar, yang dibisiki oleh khodam tersebut, Anda akan melakukannya gitu loh. Jadi tidak ada filter gitu. Dan tidak bahayanya memang kalau Anda memang istilahnya nerima gitu. Nerima takdir Anda sendiri, itu memang takdir gitu loh. Nerima, ridho ikhlas Anda memohon pertolongan kepada Allah gitu. Ridho ikhlas, kita terima aja seperti begini loh. Seperti begini, kehidupan kita ini jangan cuma yang namanya kenikmatan saja yang harus kita terima gitu. Misalkan begini, saya dikasih uang banyak atau dikasih rezeki banyak, itu saya bersyukur gitu. Tetapi di saat dikasih ujian, dikasih cobaan, kita nggak terima. Padahal di ujian dan cobaan tersebut ada sesuatu yang memang berharga sekali. Disitulah yang namanya
kalau kita diuji, kalau kita misalkan kayak ya cobaan-cobaan banyak lah, kalau kita ridho ikhlas menerima semua itu, maka dosa-dosa kita ke belakang itu sedikit demi sedikit akan rontok, Jadi seperti begini, saya dari dulu didampingi oleh beberapa khodam banyak gitu, ada khodam yang bagus, ada khodam yang jelek. Ya saya juga nerima gitu loh, karena itu proses dari Allah. Apalagi saya masih kecil, saya bisa berbuat apa gitu. Ya pada akhirnya juga saya hanya minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong kuatkan proses perjalanan hidup saya ini. Ya pada akhirnya juga bukan saya sendiri yang bisa, Allah juga yang menentukan semuanya baik buruknya manusia gitu. Yang nggak boleh itu kita menjadikan diri kita sebagai kedua daripada Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu tidak ada duanya, Tuhan itu hanya satu. Tetapi kenapa banyak orang yang memang ingin menjadi kedua gitu, ingin menjadi kedua dari Tuhan kita. Tuhan itu cuma satu dan tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu. Ya kenapa saya berbicara istilahnya masih ada orang-orang yang memang seakan-akan menjadi kedua daripada Tuhan gitu. Karena ya itu memang ujian dia juga gitu. Kalau istilahnya dia tidak berpikir, tidak mempelajari kehidupan dia sendiri dan kehidupan orang lain, dia memposisikan dirinya sebagai seorang hakim. Maksudnya bukan hakim pengadilan ya, sebagai seorang yang penentu gitu, menentukan nasib orang lain, menentukan sikap orang lain. Dia akan menjadi kedua daripada Tuhan. Dia akan repot ngelihat urusan-urusan orang gitu. Dia akan namanya merasa sirik, dengki dan lain sebagainya gitu. Itu nggak sedikit. Kenapa saya ngomong seperti ini dan saya ngomong masih ada orang-orang seperti itu? Ini bukan untuk apa-apa, ini untuk saya pelajari gitu loh. Untuk saya pelajari dan sama-sama belajar, karena tujuan saya membuat konten ini bukan saya ingin menyombongkan kekuatan itu tidak. Saya membuat konten ini hanya ingin berbagi pengalaman, berbagi wawasan, dan apabila pengalaman saya, ucapan saya, pembicaraan saya ini ada yang salah, ada yang memang tidak berkenan di hati sahabat semua, tolong kritik saya di kolom komentar. Atau sahabat-sahabat yang memang ingin menemui saya, silakan temui saya. Kita berkeluarga gitu loh. Jadi kita bisa berbagi pengalaman gitu. Nah itu sahabat. Ya mungkin itu saja video kali ini dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari omongan-omongan saya, dari pembicaraan-pembicaraan saya ini. Apabila misalkan ada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang memang tersinggung, saya mohon maaf, tidak bermaksud. Ini hanya menceritakan pengalaman untuk kita pelajari baik-baik. Terima kasih banyak sahabat sudah nonton channel saya. Semoga sahabat semua selalu disehatkan dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, saksikan video yang selanjutnya.